Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, Bapak Ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin muslimat, jamaah salat Isya Masjid Kampus UGM yang saya hormati. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Kemudian salawat dan salam semoga dilimpahkan Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga, sahabat-sahabat serta siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari akhir nanti. Pada suatu hari seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayakunul mu'minu jabbanan?" Apakah bisa terjadi seorang mukmin tapi penakut? Rasulullah menjawab, "Na'am, bisa saja. Walaupun dia beriman tapi penakut." Qila ya Rasulullah, ayakunul mu'minu bakhilan? Sahabat bertanya lagi, "Ya Rasulullah, apakah bisa seorang mukmin kikir, bakhil, pelit?" Rasulullah masih menjawab, "Na'am, bisa. Mukmin tapi pelit." Qila ya Rasulullah, ayakunul mu'minu kadzaban? Tanyakan lagi, wahai Rasulullah, bisa enggak seorang mukmin pendusta, kadzaban? Rasulullah mengatakan tidak bisa. Walaupun penakut, kikir itu sifat tercela, tapi rupanya masih bisa ditoleransi kalau ada mukmin yang penakut dan kikir. Tapi kalau untuk bohong tidak. Rasulullah mengatakan tidak. Tidak mungkin seorang mukmin tapi pembohong. Oleh sebab itu memang jujur itu menjadi sangat penting dalam Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa, bernegara, dalam seluruh aspek kehidupan, jujur sangat penting. Dan jujur itu pula lah yang menjadi masalah bangsa Indonesia. Kejujuran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud, "Alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Hendaklah kamu jujur, benar, siddiq, jujur. Karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan mengantarkan ke surga. Jujur dalam hal apa? Jujur dalam segala hal. Pertama, sidqul hadis, jujur dalam berkata, tidak berbohong. Yang kedua, sidqul muamalah, jujur dalam bermuamalah, tidak menipu, tidak manipulasi. Yang ketiga, sidqul amal, jujur dalam berbuat. Yang keempat, sidqul hal. Nah, yang dimaksud dengan sidqul hal ini tampil apa adanya,
tidak pura-pura, tidak dibuat-buat. Dibantu oleh hadis lain yang mengatakan al-mutasyabbi'u bima la yu'ta kalabisi thawbai az-zuri. Nabi mengatakan orang yang mengaku kenyang padahal belum diberi. Jadi kalau ditanya orang, kita lapar, udah makan belum? Kita jawab sudah. Nah, itu namanya bohong. Jadi kalau lapar ditanya udah makan belum? Belum. Mau makan enggak? Mau. Ada uang enggak? Enggak. Belum diberi sudah merasa kenyang. Al-mutasyabbi' bila yu'ta. Itu sama dengan kalabisi thawbai az-zuri. Sama dengan orang memakai dua pakaian palsu. Apa yang dimaksud? Apakah harfiah begitu? Dibantu lagi oleh hadis Nabi yang menyatakan jangan kalian memakai pakaian orang lain. Pakailah pakaian sendiri. Kalau memang miskin, ya tampillah sebagai orang miskin. Jangan pura-pura kaya. Kalau jadi orang kaya, ya tampillah sebagai orang kaya. Jangan pura-pura miskin. Kalau memang tiap hari makan enak, jangan pura-pura makan nasi aking karena menjelang pemilihan umum. Kalau memang tiap hari naik Camry, naik Mercy, tiba-tiba naik angkot. Tidak pernah ke masjid, tiba-tiba rajin. Nah, kalau bahasa sekarang mungkin istilahnya pencitraan. Itu termasuk kebohongan. Loh, apa kita tidak boleh menjaga citra? Harus, wajib menjaga citra. Citra yang baik. Yang enggak boleh itu berbohong. Kalau memang rajin ke masjid, ya citranya rajin ke masjid. Kalau memang ingin dinyatakan orang sederhana, ya tampillah sederhana beneran. Salah satu problem kita dalam mencari pemimpin Indonesia ini karena terlalu banyak pencitraan. Dan masyarakat sering tertipu dengan pencitraan. Belum lagi dengan janji-janji kosong. Selalu dalam keadaan sidik, jujur. Nabi mengatakan dalam lanjutan hadis Abdullah bin Mas'ud itu, iyyakum wal kadhiba. Jauhilah sifat bohong. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena kebohongan itu mengantar kepada keburukan, kejahatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan keburukan itu mengantar ke neraka. Ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'inda Allah siddiqan. Selalulah seseorang berkata jujur, berbuat jujur, dan selalu berusaha jujur sehingga ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan selalu juga ada orang yang berbohong, berusaha selalu untuk bohong dan ditulis oleh Allah sebagai pembohong. Nabi mengatakan ayatul munafik salas, idza haddatsa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tu'mina khana. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Kalau berbicara dusta, kalau berjanji ingkar, kalau dipercaya khianat. Kalau 3-tiganya terdapat pada diri seorang, berarti dia munafik khalis. Bukan mukhlis, tapi munafik khalis, benar-benar munafik. Dalam periwayatan hadis, karena hadis Rasulullah SAW itu harus diseleksi, dikritik, baik sanadnya maupun matannya. Karena dulu begitu banyaknya hadis-hadis palsu. Maka salah satu kriteria yang ditetapkan itu adalah tentang sanad, harus orang yang jujur. Orang yang muthamun bil kadhib, belum tentu dia dusta, tapi muthamun bil kadhib, orang yang dituduh berdusta, baru dituduh berdusta, hadisnya sudah ditolak.
Apalagi kalau orang itu terbukti kadzab. Hadisnya tidak hanya ditolak, tidak hanya dhaif, tapi langsung diberi nama munkar. Hadis dhaif munkar. Oleh sebab itu Imam Bukhari dalam menilai seorang perawi itu sangat hati-hati. Beliau berjalan naik onta, menempuh perjalanan yang jauh ratusan kilometer untuk meneliti seorang perawi. Dan begitu sampai di tempat perawi itu, perawinya sedang sibuk dengan kudanya. Rupanya kudanya tadi lepas dari tambatan. Dan perawi itu memegang ember, seperti membawa makanan. Imam Bukhari bertanya kepada dia, apa yang engkau lakukan? Sedang membujuk kuda saya dengan makanan dalam ember. Apa memang betul ada makanan dalam ember? Perawi tadi ketawa, enggak ada. Lalu Imam Bukhari mengatakan, saya pamit pulang. Sampai di tempat beliau coret nama orang tadi, diberi catatan, saya tidak akan pernah percaya dengan orang yang berbohong kepada kudanya. Loh, hanya berbohong kepada kuda saja nggak bisa dipercaya, apalagi berbohong kepada dosen, apalagi berbohong kepada mahasiswa lebih banyak lagi, apalagi berbohong kepada rakyat lebih sulit lagi. Berbohong kepada kuda saja dicoret oleh Imam Bukhari. Saya tidak akan pernah percaya dengan orang yang berbohong kepada kuda. Nabi Muhammad SAW juga mengatakan tidak boleh berbohong hatta kepada anak kecil sekalipun. Kalau engkau memanggil anak kecil, hak, sini saya beri korma, dan ternyata tidak engkau berikan korma itu kepada anak kecil, fakutibat laka kadhibah, telah dicatat engkau telah berbohong, walaupun kepada bayi, walaupun kepada balita. Kalau bayi mungkin tidak ngerti dia, pada balita. Nah, hadirin berbahagia, orang bisa berbohong dengan ingkar janji, dengan khianat, dengan macam-macam itu. Tapi bagi seorang muslim pantang sekali untuk berbohong. Itu harus dimulai sejak mahasiswa. Ujian tidak boleh nyontek. Jangan lihat catatan. Kalau 144 SKS Anda lulus dari sarjana, 44 SS hasil contekan. Nanti sarjananya juga sebagian tidak halal. Kalau dia mendaftar kerja dengan ijazahnya yang sebagian tidak halal itu, maka gaji yang dia terima tiap bulan juga sebagian tidak halal. Dan itu sampai pensiun. Baik berhenti saja kerja, kuliah lagi, 44 SKS lagi. Karena tidak akan pernah berhenti, modal haram menghasilkan yang haram terus-menerus begitu. Suatu saat datanglah sepasang orang tua dengan anaknya ke rumah. Anak ini sudah berkarir. Saya tidak usah sebutkan karirnya, tapi yang jelas dia ASN, aparatur sipir, pokoknya pegawai negeri lah. Apa masalahnya? Anaknya minta berhenti, bapaknya nggak mau. Saya sudah modali banyak, engkau jadi pegawai kok minta berhenti. Lalu datang ke rumah saya, minta dihakimi mana yang benar. Lalu saya tanya anaknya, kenapa minta berhenti? Dulu saya masuk kerja ini hasil sogokan, bapak saya nyogok. Nah kemudian saya sadar kalau begitu pekerjaan saya ini tidak halal. Gaji yang saya terima tiap bulan tidak halal. Sebelum terlalu jauh, saya lebih baik berhenti saja. Bapaknya bilang nggak bisa, modal belum kembali. Nah, tapi saya benarkan anaknya. Ini anak yang baik, dia cepat sadar. Kalau enggak dia makan yang haram terus. Kenapa? Karena dia mendapatkan pekerjaan itu dengan membayar, dengan menyogok. Berarti modalnya tidak halal. Tuh mahasiswa sebelum terlanjur, ulang lagi aja beberapa SKS.
pekerjaan, semua harus dengan jujur dilatih. Bangsa Indonesia ini bangsa yang cerdas, saya percaya. Kita bisa bersaing dalam masalah kecerdasan dengan Eropa, dengan Amerika, dengan Jepang, dan sudah banyak buktinya. Enggak kalah. Tapi dalam hal kejujuran kita banyak kalahnya. Justru cerdasnya untuk tidak jujur. Kreatif. Sampai urusan tanda tangan pun bingung orang presensinya. Dulu waktu kuliah S2, saya masih ingat dosennya Bapak Profesor Dr. Jamaluddin Ancok. Entah kenapa tiba-tiba dia panggil nama semuanya ada tanda tangan itu. Banyak yang tidak ada orangnya tapi tanda tangannya ada. Lalu beliau mengatakan, wah teman-teman Ustadz, saya senang sekali. Kenapa? Antusias sekali belajar. Enggak sempat datang, tanda tangan saja dikirim. Akhirnya segala macam cara. Saya masih ingat waktu masih mahasiswa dulu, pernah berada di Jerman sebulan. Dan waktu itu memang tidak ada kondektur kereta api, dan masuk stasiun pun juga nggak ada penghambat-penghambat, begitu bebas saja. Cuma diberitahukan saja kepada penduduk Jerman bahwa kereta api ini dirawat, dibiayai dengan uang karcis Anda. Terserah kepada kesadaran masing-masing. Nggak ada pemeriksaan. Sekali-kali memang ada razia. Kalau ketangkap nggak punya karcis, kena denda 30 kali. Saya tanya kepada mahasiswa Indonesia, masih ada yang berani? Oh ada Pak. Kok berani? Hitungannya ada Pak. Gimana hitungannya? Tiap hari kita kan naik kereta api, pergi 2 kali, pulang 2 kali, berarti 4. Seminggu 5 kali 4, 20. Sebulan 80 kali. Nah kalau ketangkap 1 kali dalam sebulan, masih untung 50. Itu cerdasnya itu orang Indonesia. Matematiknya jalan. Apalagi sekali 3 bulan belum tentu kena razia. Memang hebat. Itu di Jerman. Apa di Arab? Ada juga. Teman-teman kuliah saya dulu, rupanya pihak sekolah udah tahu. Kalau tanda tangan bisa titip. Akhirnya setiap mahasiswa diberi nomor urut 1 sampai 40. Mejanya dikasih nomor, harus duduk di tempat masing-masing. Tiap jam pengawas masuk, melihat. Kalau ada meja yang kosong dicatat, yang kosong berarti tidak hadir. Sanksinya apa? Dipotong beasiswanya. Itu yang paling ditakuti oleh anak Indonesia. Kalau dosa tidak takut, tapi kalau potong uangnya takut. Tapi adakah jalan keluar? Ada. Apa jalan keluarnya? Malam-malam datang ke kampus. Mejanya dikeluarkan. Dipindahkan ke gudang. Terus disusun kembali. Besok pengawas datang, nggak ada meja yang kosong. Aman, 3 hari, seminggu juga aman, asal tidak ada yang melaporkan. Kreatif untuk berbohong. Nah harusnya kecerdasan, kreativitas itu untuk jujur. Bahkan dulu ada seorang penceramah bertanya, kalau kita mencari pegawai, yang kita inginkan pegawai yang pinter dan jujur. Tapi yang dapat satu pinter tapi tidak jujur. Yang satu jujur tapi tidak pinter. Pilih yang mana? Pilih jujur tapi tidak pinter. Atau pilih pinter tapi tidak jujur. Dua-duanya tidak ideal. Bapak tadi memilih yang jujur walaupun tidak pinter. Kenapa? Mudah-mudahan kejujurannya mendatangkan berkah. Allah yang menolong. Karena dia jujur, Allah menolong, bisa mendatangkan berkah walaupun dia kurang pintar. Bahkan Bung Hatta dulu mengatakan, kalau kurang pintar bisa diatasi dengan belajar lagi. Kalau kurang cakap biasa diatasi dengan pengalaman. Tapi kalau kurang jujur susah memperbaikinya. Itu Bung Hatta itu. Sejak dulu sudah dirasakan oleh Bung Hatta. Apalagi sekarang.
Hadirin berbahagia, marilah kita menghimbau kepada diri kita masing-masing untuk selalu jujur, karena kembali kepada hadis Rasulullah SAW, tidak mungkin seorang mukmin sekaligus juga mempunyai sifat pembohong. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.